palsu yang dilakukan. Makanya perlu kami jelaskan di sini. Oleh-oleh dari ibadah haji itu apa? Mabrur, lain korma, lain emas, dasar awewe kan gitu. Nah gitu. Mabrurnya itu apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Hanya 2 syaratnya. Enggak banyak. 1 ikhlas lillah. Yang kedua muwafaqah li syar'illah. Ikhlas lillah, yang kedua sesuai dengan syariat Allah. Cuma itu. Insya Allah mabrur. Nah masailnya saya mulailah ya. Pertama, bagi yang sapar ini termasuk asbabut tahfif. Sapar itu di antara sebab adanya keringanan dari Allah. Sapar. Ada sakit, sapar, kemudian istiqroh, nanti masuk di haji itu. Ketika sapar boleh tayamum walaupun ada air. Bapak mungkin di sini sedang sapar. Ada yang dari jauh kan? Nah, boleh tayamum walaupun ada air. Cara tayamum kan sudah bisa ya. Menepukan telapak tangan. Lalu diusap punggung telapak tangan kanan. Kemudian diusap punggung telapak tangan kiri. Kemudian mengusap wajah. Sudah beres. Nah itu ya. Muncul masalah. Apakah benar tayamum baru dibolehkan apabila tidak ada air? Itu tidak tepat. Kalau tidak ada air mah tidak usah disebut sapar. Dan itu sapar oke tayamum. Kalau tidak ada air. Nah, tidak usah disebut sakit. Yang sehat juga tidak ada air mah tayamum. Nah, jadi sapar silahkan. Tayamum seperti tadi. Apakah baca bismillah sebelum tayamum? Setelah tayamum baca asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada dalil. Tidak ditemukan dalil karena ini ibadah mahdoh, sudah saja. Tidak bismillah. Setelah tayamum tidak asyhadu alla. 1 kali tayamum boleh untuk beberapa kali sholat. Selama belum batal. Nah gitu. Cenarek tayamum we tuluy pek wae sapanyang di ditu di Mekah. Teu wudu-wudu teu mandi peh kadinya gitu. Ngan bau we. Ya 1 tuh. Yang kedua. Kemungkinan salat itu di pesawat kemungkinan. Ketika masuk waktu salat, salat saja. Bagaimana cara salatnya menurut kondisi yang ada. Padahal Bapak Ibu teh mampu berdiri. Baru boleh duduk kalau sakit kan. Tapi sekarang ini mampu berdiri sehat. Hanya kondisi yang tidak memungkinkan. Disebut istiqroh. Kalau sholat di pesawat narangtung kabe jungkir atuh. Nah gitu. Nah karena kondisi yang memaksa. Maka silahkan sambil duduk saja. Gitu ya. Rukuna dongko, sujudna rada hanapan lah sekedik. Tongka kolong jok. Ya. Nah begitu, ini masail dalam salatnya. Kemudian masail umrohnya. Kenapa pakai pakaian ihram di bandara supaya tidak repot. Kalau pakai pakaian ihram di pesawat ini juga repot.
Ya, apalagi dalam jumlah banyak. Makanya di pesawat. Supaya nanti pas di mikot, makani, korno manajil, ya, sudah siap. Nanti dikomando oleh pembimbing. Labbaika umrotan. Kayak haji matangwara yang mulhula. Kan tamatu namanya, umroh dulu. Labbaika umrotan terus. Saya sering anjurkan. Kalau ngantuk tidur saja. Sebab dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Mikot itu hampir 8 jam. Tidur saja lah. Nanti sudah dekat juga oleh kru pesawat diberitahu. Pembimbing juga memberitahu. Tidur saja ima ditahan we. Sieun kaliwat. Padahal nanti ada yang beritahu. Ari geus deukeut sare. Tuh. Ini masalah yang muncul. Bangun-bangun ketika sudah landing di bandara. Kumaha cenah Ustadz? Nah itu. Apakah harus kembali? Tidak usahlah, jalan terus. Mulailah dari sana, labbaika umrotan. Bagi yang ketiduran dimaafkan. Jangan sampai merasa tuh sahab di mana, itulah saya sampaikan. Jadi yang ketiduran dimaafkan. Tapi tidak ada unsur kesengajaan. Ada yang ke toilet, keluar dari toilet, Ustadz hampura, nah, kolor candilaan. Tuh di Jeddah tuh. Mestinya kan di Korno sudah mulai dilepas. Sudahlah buka saja. Ustadz kumaha tuh ya udah. Karena lupa dimaafkan. 2 tuh. Ketiduran dan lupa. Dimaafkan. Ya. Seperti yang lupa sholat. Kuduna sholat asar poho. Dah sibuk pan. Mun balanya hayang ke pasar baru wae nih. Kai TC rerek lebaran. Dasar awewe ribuh nih. Pulang dari sana macet di jalan, datang ke imam maghrib. Oh, itu sholat asar. Ingat-ingat jam 8 malam. Nya tadi teh asa acan sholat saja di situ. Ketika ingat itu dimaafkan. Ya man nasya sholatan aw nama anha falisholliha idza dzakaraha. Ketiduran atau lupa dimaafkan. Nah begitu. Bukan jama itu ya. Bisi ya terjadi seperti itu. Andaikan kemungkinan ada yang ketiduran di pesawat, pamannya lewat waktu subuh, di Jeddah baru sadar. Silakan sholat saja ketika ingat. Begitu ya. Alah poho, te sholat geus 2 tahun, nah itu lain lagi. Iya. Ya mah ada unsur kesengajaan. Kumaha tuh sholat, tobat itu mah jangan diulangi. Dah ya. Kemudian masail di sana. Ketika safar seperti ibu sekarang safar. Nabi tidak melaksanakan sholat sunat rawatib ketika safar. Kecuali 2 rakaat sebelum sholat subuh. Walaupun safar dipentingkan. Kesiangan juga Nabi sholat sunat dulu. Apakah pernah Nabi kesiangan? Pernah. Bangun matahari sudah terbit. Jadi Bapak Ibu yang kesiangan jangan berkecil hati. Nabi juga pernah urang mah mineng. Kalau Nabi pernah kita mah sering. Tapi Nabi sholat sunat dulu. Nah itu menunjukkan 2 rakaat sebelum sholat subuh muakkadah. Walaupun sedang safar. Ya begitu. Daerah cenah Ustad keberangan pareman lampu. Hordeng tutupkeun. Malaikat seuri we. Merkana aing teu nyaho. Ini kasus-kasus itu terjadi. Ya.
Nah, sholat sunat rawatib ketika safar tidak dilakukan kecuali 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kalau Bapak Ibu masuk ke haram biasanya jam 3. Nah di situ nanti ada tahajud, ada tahiyatul masjid, ada tawaf sunat. Cari hari ini ya. Cari hari pamannya sebelum sampai waktu haji. Umroh sudah selesai, silahkan tawaf sunat mau sekali 2 kali per hari silahkan. Tawaf sunat. Pakaian biasa. Cuma mutar mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Tidak ada sholat di Maqam Ibrahim. Tidak ada sa'i. Ini mah cuma muter saja sehari-hari. Masuk ke haram. Tawaf. Tahajud. Nah saya anjurkan tahajud dulu. Begitu. Baru tawaf sunat. Keburu datang waktu subuh bisa berhenti dulu kalau tawaf. Baru 4 putaran datang waktu subuh ya berhenti saja. Selesai sholat subuh dilanjutkan, tidak usah diulang. Tapi kalau tawaf dulu lalu tahajud belum selesai keburu datang waktu subuh. Kan tidak bisa dilanjutkan lagi. Itu cara gitu ya. Kemudian masail dalam pelaksanaan umroh. Biasanya kalau yang pertama melihat Ka'bah teh lain maca kieu ngahuleng. Keluar Cipanon, nah saling beritahu. Baca doa. Tidak mengangkat tangan. Yang lain itu mengangkat tangan. Itu hadis yang doa. Tidak mengangkat tangan ketika melihat Ka'bah pertama. Lalu membaca apa? Allahumma anta salam wa minka salam pahayyina robbana nuhiji deui. Katingali itu apa? Tapi ada pilihannya milih wenu eta teu namana tulah silakan itu. Tibatan panjang berita apa? Ya udah. Nah ketika tawaf itu dianjurkan sebelum masuk Masjidil Haram sebaiknya berwudu. Tapi wudu ini bukan untuk tawaf karena tawaf tidak disyaratkan suci dari hadas. Persiapan wudu ini untuk sholat di Maqam Ibrahim. Nah gitu. Masalahnya Ustadz baca apa? Hadis-hadis yang menyatakan ada bacaan ketika tawaf doib semua. Tidak ada. Yang ada itu hanya dari Ruknul Yamani ke Hajar Aswad. Baca apa? Robbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina muntah apal kacida nu ieu mah. Itu dari Ruknul Yamani ke Hajar Aswad itu aja. Begitu. Nah jangan ikuti-ikutan yang lain mah segala dibaca itu. Tanu riweuh mah jeung maca Pancasila tah eta riweuh. Ya. Cuma di situ saja bacaan. Masalahnya suami istri dituntun. Tapi jumlah bilangan tawaf beda. Kata suaminya sudah selesai. Karet geus pindah kabeh kan nanti bawa karet gelang 7. Kata istrinya belum. Ya hiji deui karetna. Ongko bareng. Kata suaminya sudah. Kata saya belum Bapak. Nah saya bawa ke pinggir. Yuk istirahat. Kurang ngobrol. Begini Pak Ibu. Menurut keterangan dari Nabi. Kalau ragu-ragu jumlah pilih yang sedikit. Cek salakina 7, cek pemajikan pilih yang mana? Nah gitu cek Nabi. Kalau cek saya pasti ngamak dah capek itu. Oh gitu Ustadz iya. Nah begitu caranya. Putar sekali lagi.
Yang salah jelas suaminya ini. Yang disalahkan mada tengenah. Jadi pas dihajar aswad, jangan dulu memaksakan mencium hajar penuh. Jangan memaksakan. Jangan merasa lebih afdol kalau mencium, tidak. Boleh dengan meraba, boleh dengan isyarat. Bismillahi wallahu akbar, sama itu. Ini yang dikhawatirkan teu laksana nyium hajar aswad sieun teu sah. Ku ibu upahan bapak cek ustad oge sarua. Cek bapak teh penasaran, heuh atuh ibu we geus cium gitu. Ya salse apa tuh. Nah, tambah saja tapi tidak usah sujud sahwi. Usah ya. Udah, itu satu tuh. Kalau terjadi. Yang kedua, sedang tawaf keluar angin. Itu batal tidak? Tebatal tawaf mah karena tidak disyaratkan suci dari hadas. Jadi lamun ibu hitut jalan we teruslah. Tong luak liuk terus we. Iya. Nah, masalahnya begini. Selesai 7 putaran, ya. Lalu sholat di makom Ibrahim. Nah, sekarang sudah disediakan lagi tempat ada keran-keran air untuk minum. Jadi santai saja. Tidak ada dalil harus selesai 1 jam, tidak ada. Nabi mengamanatkan as-sakinah tenang. Jangan tergesa-gesa. Santai saja. Nah, saya sarankan kepada pembimbing jangan dibawa tergesa-gesa. Santai saja. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang ketinggalan, nggak apa-apa kan masih di dalam Masjidil Haram. Nanti keluarnya sama itu, semua di Marwah. Tuh gerbang keluarnya di situ. Jadi tong hariwang bisi misah jeung rombongan. Karena tidak akan keluar dari Masjidil Haram. Ikuti saja terus ya nanti ketemulah. Ya mah pisah sautik cerik. Nah, jeung naon jeung cerik atuh. Nah, tuh ibu pada ninggalkeun nyimpan abdi aya ieu ibu. Awewe bener ibu. Nah, gitu. Sholat di makom Ibrahim, selesai sholat nih banyak yang lupa langsung ke mas'a. Sa'i padahal mesti kembali dulu ke hajar aswad. Bismillahi wallahu akbar baru berangkat ke tempat sa'i. Nah, saya evaluasi sorenya ada ibu-ibu ustad. Punten cenah ibu teh tadi sholat di makom Ibrahim tapi wudu henteu tayamum henteu. Jadi wudu heula batal teu tayamum padahal tinggal tayamum di situ ke lantai. Kumaha cenah ustad? Cing batur geus beres aya masalah. Awewe di we nu masalah teh. Bagaimana kalau begitu? Saya bawa ke haram lagi tinggal sholatnya saja. Sok ditungguan. Sok kade poho deui. Nah gitu. Kalau terjadi. Setelah dievaluasi ada suami istri. Sudah ada di hotel. Sudah ganti baju. Bapaknya itu tidak pakai pakaian ihram. Bapak sudah selesai? Belum. Baru 4 putaran capek Ustadz. Nah gitu. Tapi ini bukan tawaf sunat ya. Umroh. Nah kalau terjadi seperti itu wayah nawe mulai lagi dari awal. Nanti oleh pembimbing dibawa ke Tanim. Nah di situ mulai ihlal umroh. Labbaika umrotan. Wayah nah dimulai lagi. Karena batal ini. Belum selesai sudah ganti pakaian itu batal. Nah kalau begitu cepat beritahu pembimbing harus diselesaikan. Bawa ke Tanim lah paling berapa kilo ya. 1 kilo 2 kilo. Karena taksi we lah gitu. Ongkosna ti saha cing boga pikiran. Nya manehna nu ngariweuhkeun jeung hayang dibayar. Nah itu. Jangan khawatir.
konsultasi dengan pembimbing. Itu dalam bab umrohnya ya. Nanti selesai umroh ya, mau tahallul, mau memotong sedikit boleh. Mau mencukur semuanya lebih bagus gitu. Andai kan memotong sedikit udah bagi bapak-bapak bukan ibu-ibu ya. Ibu-ibu memotong dikit lah udah. Nanti bapak-bapak kalau mau gundul silahkan. Itu lebih baik. Selesai sudah umroh. Masalahnya nu tadi ya. Kemudian bab hajinya, masailnya nih. Kalau di buku panduan ini praktis ya. Berangkat tanggal 8 itu kan memulai haji tanggal 8. Kalau yang haji tamatu selesai umroh santai ini. Menunggu sampai tanggal 8. Boleh tidak bercampur? Boleh. Kalau sudah selesai umroh menunggu sampai tanggal 8 ada waktu leluasa. Kalau mau bercampur silahkan boleh. Tuh. Wah. Silahkan. Tuh. Teman saya rumahnya sempit kecil. Teman saya budak nanti loba. Gimana heureun ngobrol ke saya Ustad cik bantuan cenah hayang dilegaan. Yang hayang dilegaan ada loba budak cenah. Saya cuma senyum nah Ustad kelas seuri ning adian gitu. Pak bisa-bisa we tak itulah dari itu mah. Pak bisa-bisa we gitu. Cuma kalau punya hadas besar walaupun sedang safar. Selama ada air wajib mandi. Kalau hadas kecil boleh tayamum. Kalau hadas besar selama ada air walaupun safar wajib mandi. Kecuali sakit. Kalau kena air bertambah parah. Ya ibu-ibu nu komplain kepikir oge. Biar aku Ustad cenah keur gering boga hadas gede gitu. Saya jawab hak asasi itu aja. Nah gitu ya. Tanggal 8 mulai. Menurut buku di sini petunjuk praktis sholat subuh di Mekah. Selesai sholat subuh mulailah ihlal haji labbaika hajjan. Kondisi sekarang pertama bab tarwiyahnya. Kita berbeda dengan alur pemerintah. Tapi diizinkan. Makanya ada biaya di situ. Namanya tarwiyah. Ya. Malam tanggal 8, tanggal 7, jam 9 sudah disuruh pergi ke Mina. Ini bagi kita kan tarwiyah. Sementara di buku praktis baru berangkat dari Mekah setelah sholat subuh tanggal 8. Nah ini malam gitu ya. Belum subuh sudah berangkatkan ke Mina, ke kemah. Berangkat saja. Karena pelaksanaan ibadah haji dimulai tanggal 8 itu termasuk ibadah zamaniyah. Tanggal 8 setelah sholat subuh dimulai. Adapun tempatnya mau di Mekah sekitar Masjidil Haram atau sudah di Mina tidak apa-apa. Nanti di Mina tidur, sholat subuh berjamaah, selesai nanti di komando. Mulai ihlal haji, labbaika hajjan. Gitu. Selama di Mina begitu. Terus talbiyah. Tanggal 9, nah ini masalah di sini banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang mempertanyakan kenapa kalau di buku
berangkatnya setelah sholat subuh dari Mekah, dari hotel di Mekah. Tapi ini malah disuruh berangkat malamnya. Terus banyak yang kontak pada saya jawab berangkat saja. Tidak apa-apa, memulai ibadah haji di Mina tanggal 8 setelah sholat subuh. Tidak apa-apa, boleh. Labbaika hajan itu, gitu. Kemudian selama di tenda adalah sholatnya kosor. Kan musafir, kosor salat. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 kade. Jadi hiji setengah. Isya 2, subuh 2. Dan di jama duhur dan asar. Boleh jama takdim, boleh jama takhir. Mau asar ditarik ke duhur atau duhur ditarik ke asar. Begitu juga maghrib dan isya, silahkan. Selama pelaksanaan ibadah haji ini. Nah, tanggal 9 sudah mulai. Siap-siap berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Pelaksanaan wukufnya kan dari duhur mulainya. Masailnya apa? Karena jumlahnya banyak. Ada yang baru bisa masuk ke Arafah itu bukan duhur, malah maghrib. Sementara wukuf di Arafah itu dari duhur sampai maghrib. Gitu. Ini baru bisa masuk maghrib. Bagaimana laksanakan seadanya saja. Andaikan terpaksa. Ada yang keluar dari Arafah maghrib. Sebelum maghrib tidak boleh kan. Yang bisa keluar dari kemah, di jalan tunggu, di perbatasan. Pas maghrib keluar untuk menuju Muzdalifah. Tapi karena penuh. Ada yang keluar dari Arafah jam 9 malam. Berdasarkan buku petunjuk ini sholat maghrib dan isya di Muzdalifah, di jamaah. Tapi karena di Arafah masih tertahan jam 9 belum bisa keluar. Sholat isya maghrib di situ saja silakan. Kalau di sini kan di Muzdalifah. Sholat maghrib dan isya andaikan sudah jam 8 jam 9 belum bisa keluar dari Arafah karena penuh antrian, silahkan sholat maghrib dan isya di Arafah. Gitu ya. Nah beda jeung buku di sini kondisinya. Disebut istiqroh, keterpaksaan. Apa? Istiqroh, keterpaksaan. Iya. Kalau tulisan Arabnya alif, sin, ta, kaf, ro, pakai alif, ha besar. Tuh. Istiqroh, terpaksa. Nah, itu kondisi yang memungkinkan terjadi. Nah karena istiqroh dimaafkan gitu. Saya ambil contoh sehari-hari saja di sini. Ibu mungkin ada yang mau ngajar, mau ke pasar, mau apa saja kepentingan, naik angkot. Hari ibu mun dina angkot ngareneng jeung lalaki lain muhrim menang teu. Boleh tidak? Cek. Jeung boleh ngedeng. Enggak boleh kan? Dengan lain muhrim. Tapi kalau ibu megat angkot nu penumpangna awewe bungkul iraha kabagianana. Nah gitu kan. Nah ini kondisi istiqroh namanya. Ya daripada nanti di rumah tangga hancur karena waktu di sekolah dan sebagainya ya naik lah gitu.
Karena angkot teh beneran we ngareneng jeung nu kasep milik meureun kitu teman. Ngantong milihan. Tawaran ku supir angkot teh kareret aya aki-aki api-api moal, lah ieu beda deui. Nah itu namanya kondisi istiqra. Ya. Keluar dari Arafah ada yang jam 12 malam tuh. Itu peristiwa kemarin tuh. Jadi masuk ke Muzdalifah teh baru bisa masuk jam 2. Ya nggak apa-apa walaupun sebentar, mabitlah di sana. Walaupun cuma 1 jam, 2 jam. Ya. Ada yang masuknya maghrib keluar dari Arafah, masuk Muzdalifah jam 7 sudah di Muzdalifah. Nah, sholat maghrib dan isya di sana. Tapi jam 11 sudah diusir. Karena akan ditempati yang lain gitu kan banyak ini. Harus keluar. Menurut buku petunjuk di sini hendaklah keluar itu setelah sholat subuh. Mabitnya tapi karena kondisi Bapak jangan merasa tidak sah. Kalau memang menurut pembimbing baiknya keluar saja. Tapi tidak ke Jamarot, tidak melontar. Karena melontar tengah malam itu nggak ada. Kalau yang lain tengah malam. Genah, salse, cina. Lain genah, bener tuh gitu. Nah ini kan wayah nawe. Nanti dibawa ke kemah lagi di Mina. Ya. Baru melontar jumroh akobah. Mulainya duha. Sampai maghrib. Andaikan kebagian melontar ba'da duhur sah. Andaikan kebagian melontar asar sah. Karena waktunya sampai maghrib. Karena baca di sini waktu duha. Ya, jadi harus waktu duha bukan harus waktu duha. Dari mulai duha sampai maghrib. Nah gitu ya. Kemudian andaikan terpisah dari rombongan, ibu sudah punya ilmu. Jalan. Kalau diusir tengah malam dari Muzdalifah, tidak ke Jamarot, tidak melontar, tapi lebih baik ke tenda saja. Tunggu besok waktu duha baru berangkat. Nah, ini masail ini. Andaikan tidak tidur sampai subuh, dimaafkan. Karena kondisi yang berada. Sekarang itu. Malah kemarin itu didiskusikan juga di Kementerian Agama. Ada yang dari Arafah tidak tidur di Muzdalifah. Cuma sebentar saja ke pinggir bus teh. Lalu ditunjukkan itu Muzdalifah berangkat lagi. Tidak sama sekali. Diam. Itu masalah. Kemarin Pak benar terpaksa tidak bisa, usahakan dulu. Andaikan benar-benar tidak bisa karena penuh. Lalu oleh sopir kalah dibawa terus. Nah ini kan jadi ganjelan ini kenapa ini? Jadi saya sampaikan di sini kalau dari PP instruksi kepada pembimbing usahakan dulu mabit di Muzdalifah walaupun hanya sebentar. Usahakanlah. Andaikan cuma 1 jam 2 jam. Ya. Kalau wukuf mah oleh pemerintah juga itu mah diusahakan. Yang sakit saja dibawa ke ambulan. Safari wukuf. Karena wukuf di Arafah itu adalah penentu. Wukuf di Arafah adalah penentu. Al-Haju al-Arafah. Cuma di sini setelah dari Arafah ada yang keluar tengah malam. Jam 1 jangan kaget karena penuh. Muzdalifahnya itu sekarang mah seperti lapang diratakan. Kalau dulu mah bukit. Enak di mana weh. Kita bisa. Sekarang pakai pagar, lapang. Tidak bisa kita di mana saja. Sudah ditetapkan jalur-jalur untuk maktab ini, hotel ini begitu.
Nah, saya anjurkan kepada pembimbing usahakan mabit walaupun sebentar. Andaikan terpaksa. Mudah-mudahan bisa sampai subuh. Sholat maghrib bisa, tidur, subuh, sholat, kemudian baru berangkat. Mudah-mudahan. Kita berdoalah. Karena ada juga yang bisa. Tuh, yang mudah-mudahan. Ini tanggal 9 di Arafah. Malam 10 tidur di Muzdalifah. Tanggal 10 melontar jumroh Aqobah. Nah, di sini mulai terasa. Dari Jamarot langsung ke Masjidil Haram untuk tawaf ibadah. Tawaf ibadah tidak ada sa'i, tidak ada sholat di makam Ibrahim. Tawaf saja selesai udah keluar lagi. Tapi kondisinya penuh. Kadang-kadang dari Jamarot naik bis juga tidak jalan. Karena penuh. Jalan kaki saja turun. Ada banyak yang jalan kaki. Lempang we. Ada yang kuku lutus. Geningan ripuh, nah Ustadz jeung kudu lempang. Ya kan banyak orang. Daripada bis tidak jalan lebih baik turun. Gitu. Harus jam berapa datang ke haram untuk tawaf ibadah. Tidak ada ketentuan waktu, jam berapa saja datangnya. Gitu ya. Tawaf selesai tawaf ibadah, masailnya yang lain hampir kebanyakan melaksanakan sa'i ba'da tawaf ibadah. Sedangkan kita tidak, karena hadisnya sa'i ba'da tawaf ibadah tidak bisa dijadikan hujah beramal. Makanya setelah tawaf ibadah tidak sa'i. Nah, yang penasaran sudah di sini diungkap, dibahas ya. Sini. Telah kritis amalia haji dan umroh. Sudah ada bukunya, insya Allah nanti diberi mungkin ya. Nanti diberi meuli we atulah. Atau Ustaz bagikan we silahkan. Daerah mah. Nah di situ nanti ada jamaah yang mau saya ibadah tawaf saya panggil. Mau ikut bersama kami, tidak saya ibadah tawaf kekeh, saya mau. Kalau mau saya ibadah tawaf jangan ikut dengan Persis. Supaya sarua gitu. Ini kan jadinya Persis dianggapnya gening di Persis oke, nah itu masalah. Tapi kekeh wae hayang ngilu, ongko hayang ngilu atuh tuturkeun Persis atuh gitu. Tapi kekeh wae minta diizinan cing teu puguh mah. Jadi yang lain itu banyak yang malah nanti di bandara Bapak Ibu dibagi buku tulisan ulama bin Baz. Ulama Mekah. Di situ dicantumkan ada sa'i pada tawaf ibadah. Nah ini yang banyak dipengaruhi. Naranyakeun we. Makanya beli ini. Ya. Meuli we atuh yang dibere wae. Atuh mun teh mah dibere ya nuhun we, tama bager we, tama kabiha Persis mah. Nah itu ya. Itu masailnya. Jadi tidak melaksanakan sa'i pada tawaf. Selesai tawaf ibadah kembali lagi ke Mina. Nah di sini. Usahakan tidak tidur, tidak nginep di Mekah. Udah selesai berangkat ke kemah di Mina. Ada yang datang ke kemah jam 2 malam. Ini saya sampaikan aja. Karena keluar dari Masjidil Haram penuh, bus juga sulit. Kalau menunggu di sana sudah diusir oleh askar. Terpaksa jalan kaki. Tuh, ini resikonya. Atau naik bis tapi tidak sampai ke kemah. Di mana we diturunkeun teh. Tapi sekitar Mina juga. Taat didinya lalu pang aprak-aprakan. Ada yang datang ke kemah jam 4 subuh.
Ada yang datang jam 6 pagi. Ada yang datang jam 9. Nah Bapak Ibu begini. Bapak lihat nanti kemah nomor berapa. Pamannya kemah nomor 34. Ketika Bapak diturunkan malam-malam itu untuk menuju kemah, bingung, linglung. Tinggal saja nomornya. Kalau kesini 35, 36 berarti makin jauh. Ya, kan nomornya 34. Ibu terlihat ternyata diturunkan lihat kemah nomor 57. Kaituna 58, 59. Mesti kemana? Nah itu. Ya mah hayo, nuturkeun beki gede nomor beki jauh atuh. Datang ceurik gitu teh. Ustad abdi mah diantep lain diantep di teangan itu panggih. Tapi akhirnya sampai juga ke kemah semuanya. Dan nanyakeun ku basa Sunda. Hari askar urang ditu ngahulang we. Cek urang teh dasar askar belegu teu nyaho. Sidik urang nu nanyakeun salah. Udah teu nyahoun itu mah tuh. Nah, wayahna itu resiko. Sampai ke kemah ada yang jam 2, jam 4, ada yang pagi enggak apa-apa. Ya, bisa saja nanti sholat di perjalanan, sholat subuh. Jangan khawatir karena di emper banyak tuh yang tidak nyewa hotel. Mereka itu yang datangnya tidak pakai pesawat terbang, ngaliwatan Sungai Nil. Tidinya karena truk, karena bus. Nah mereka mah tidak nyewa hotel di emper sarare loba tuh nanti. Atak tong hariwang ima jo ceurik we. Jeung tengah peuting cenah ustad atuh bejana ibu make ceurik. Naonan teh oh jeung tengah peuting ustad atuh jeung linglung. Heuh panjang salaki jeung atuh. Heuh da si bapa ge teu nyahoun. Eta si bapa ceurik henteu si bapa berapa. Ya laporan suaminya Ustad ku abdi tos diupahan. Siti Hajar mah komo gitu. Kumaha jawab nanti aing mah lain Siti Hajar lain. Ya itu risiko ya. Kemungkinan nanti sholat subuhnya ketika cari kemah. Di emper silahkan. Kan banyak tuh yang lain juga. Sholat subuh. Kalau ada dekat masjid silahkan. Kalau terpaksa di emper ada juga yang berjamaah ikut silahkan. Kalau bapak ibu saja beberapa orang salat di emper silahkan. Itu masailnya ya. Kalau terjadi. Karena ini kemungkinan saya sampaikan. Kesulitan yang telah terjadi pada jamaah haji yang sudah. Datang ke kemah istirahat. Berarti tanggal 11. Ya. Menyembeli hewan kurban sengaja tidak tanggal 10 karena sibuk yang tadi. Capek lagi. Maka dipajukan tanggal 11. Ya. Silahkan dari karu-karu mau menyaksikan buktikan. Nah begitu. Waktu saya ajak karu-karu juga jamaah lain saksian. Karena kalau mau menipu gampang sekali. Saya tinggal sampaikan sudah ini fotonya gampang atuh. Tapi saya bawa pas truk datang turunkan kami pek sok rek dihitung. Saya bawa 400 waktu itu 2017 sok. Sudah disiapkan di sini menyembelihnya. Sengaja supaya tidak merasa dibohongi. Karena haji itu harus bagi haji tamatu. Yang tidak melaksanakan haji terpaksa harus saum 3 hari di sana. Nanti pulang 7 hari. Makanya dari sekarang titipkan. Gitu itu Bu. Nah dari kami KBIH sudah punya di sana perwakilan. Pesan sekian ratus kambing untuk jamaah Persis. Uang dikirim. Nah nanti kita di sana minta tanggal 11 sudah kita dibawa oleh mereka. Ini ditunjukkan Pak. Begitu. Ayo minta ati onta. Hari kurban ku domah. Baik. Ati onta mah sudah hiji teh 10 kilo. Saya bawa sapotong beribu. Dah eta jamaah hayang.
Pang-pang nama awewe itu di. Bikin beres sakeut ewang sampai selesai berangkat ke Madinah dipasak. Duh nyeri THT. Ongko pesen. Ari geusna cul gitu. Gitu ya orang teh kudu sabar. Ka pembimbing harus sabar. Itu. Bagi Bapak Ibu yang sakit, jangan khawatir. Ini tetap diusahakan ibu melaksanakan ibadah selesai. Atau ibu yang menstruasi, ketika berangkat, kalau sudah ibadah umroh mah udah beres nggak ada apa-apa. Nah, ketika berangkat di pesawat sudah keluar darah. Jangan khawatir Bu, berangkat saja. Pas di Korun Manajil ibu biasa saja labaika umrotan. Terus labaika terus. Yang tidak boleh itu ibadah di dalam Masjidil Haram. Ini kalau ada yang ya jangan khawatir Bu. Ketika mau berangkat ke Haram ibu ikut. Ditinggal di hotel sendirian karunya. Bawa yuk. Nah itu jamaah saya begitu bawa yuk. Nanti tunggu di halaman masjid rame di jamaah. Siang malam penuh. Jadi itu hariwang. Nanti selesai yang lain disambut sok cicing di dia. Bisa rek nginum, rek ngopi silahkan. Hari boga duit mah gitu ya. Kalau bak dagang tuh. Nah jangan khawatir Bu kalau terjadi. Andaikan perhitungan ibu pas berangkat teh itu juga bertepatan dengan tanggal menstruasi. Ibu boleh minum pil penahan haid. Tapi konsultasi dulu dengan dokter. Ya konsultasi. Tapi kalau terjadi seperti tadi jangan khawatir. Yang lain sudah selesai ibu belum. Tinggal nanti jika selesai menstruasi segera lapor ke pembimbing. Itu diselesaikan. Terus beres berangkat ke Haram. Melaksanakan tawaf dan seterusnya. Tuh jangan khawatir ya. Insya Allah. Kalau setelah pelaksanaan umroh mah tidak ada masalah. Ya. Nanti nunggu pelaksanaan ibadah haji walaupun menstruasi jalan. Cuma tidak sholat saja. Nanti tawaf ifadah ditangguhkan. Kalau mestinya tanggal 10 tawaf ifadah tapi masih. Biar ditangguhkan tawaf ibadahnya saja. Selesai pelaksanaan ibadah haji tanggal 13 bersih ibu ya tinggal melaksanakan tawaf ifadah bagi ibu-ibu yang menstruasi. Tuh jangan khawatir Bu. Asal konsultasi dengan pembimbing. Pokoknya harus selesai. Nah tuh. Bagi yang sakit tanggal 10. Tidak bisa tawaf ifadah. Ya. Melontar juga tidak karena sakit. Jangan dipaksakan. Kecuali kalau sakitnya Ustadz sakit mah bisa kamu kena kursi mah silahkan. Tanggal 11 sakit. Belum bisa berangkat untuk melontar jumroh. Kalau tanggal 11 kan pada duhur. 3 jumroh. Ya, jumroh ula, wusto, akobah tanggal 11 pada duhur. Andaikan sakit tidak bisa boleh dijama melontarnya. Sakalikeun tanggal 12 itu boleh. Melontar jumroh ula, wusto akobah untuk tanggal 11. Nah gitu. Lalu diulangi lagi untuk tanggal 12. Melontar jumroh ula, wusto akobah. Jadi melontar boleh dijama apabila sakit.
Makanya jangan khawatir. Sakit tanggal 11 lapor ke pembimbing, tunggu saja di kemah biar melontar besok tanggal 12 di jamaah. Tuh. Tidak. Jadi untuk tanggal 11, 21 kan. Untuk tanggal 12, 21. Gitu. Ya boleh. Jadi jangan khawatir. Andaikan tanggal 12 juga sakit, masih ada nafar tani. Boleh sampai tanggal 3 di jamaah saja 11, 12, 13. Iya, 21 kali 3 berarti 63. Nah, begitu. Jadi masih ada, ini solusinya. Rukhsah dari Allah. Jika Bapak Ibu mengalami seperti tadi di Muzdalifah tidak sampai pagi, jika terpaksa dimaafkan, hajinya sah. Ya, andaikan ini yang kemarin itu murur disebutnya. Hanya ke pinggir sedikit sebentar bus menunjukkan itu Muzdalifah, berangkat lagi. Tidak sama sekali mabit. Waktu itu saya tanyakan, benar tidak bisa? Alasannya benar terpaksa? Kalau benar alasannya, hajinya sah. Sudah. Karena kondisi istiqroh tadi. Nah begitu ya. Itu jadi kemungkinan terjadi kesulitan dalam pelaksanaan ibadah haji. Jangan khawatir, solusinya sudah disediakan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan catatan, hendaklah konsultasi kepada pembimbing. Tuh, 2. Jaga unsur syirik. Itu bisa merusak kemabruran. Kesana itu mau ibadah haji udah aja lah. Segala yang ada di sana katanya keramat, tidak, biasa sajalah ya. Dan ada yang beranggapan kalau berdoa di sana pasti dijabah. Ada yang doa di Bandung mau dijabah gitu. Ya sama saja. Asal syarat doanya terpenuhi. Walaupun di haram ngaduannya, kalau perutnya diisi dengan makanan dan minuman haram, tidak akan dijabah dimanapun. 2. Tidak akan dijabah kalau isi doanya lahir dari rakus. Ya, itu ya. Ya, sudah sampai sudah duhur Bu, ya. Sampai di sini aja dulu lah. Kita istirahat nanti sambil jalan lah. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan atau apa sambil jalan nanti. Jadi nanti juga saya akan sediakan waktu khusus. Setelah selesai semua, terakhir saya akan tampung semua pertanyaan. Dari Bapak Ibu ya, insya Allah. Jadi jangan khawatir lah. Insya Allah nanti di akhir kita akan usulkan ke panitia, minta waktu khusus saja tanya jawab. Dari masalah-masalah yang dalam. Sekian. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah sudah disampaikan materi tentang Masailul Hajj. Dan untuk nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan silakan nanti ditampung dulu ya Bapak dan Ibu. Insya Allah nanti ada waktu khusus untuk membahas berbagai permasalahan atau persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan haji. Dan juga kita masih akan bertemu lagi dengan Ustadz nanti di materi manasik haji Ustadz. Nanti akan ada lagi materi, Ustadz akan menyampaikan di penyampaian materi manasik haji. Bapak dan Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Jazakallahu khairan atas materi yang disampaikannya. Mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita semua. Untuk season ini kami tutup. Robbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak dan Ibu jangan dulu beranjak karena masih ada pengumuman. Saya mohon Pak Haji Jena, Pak Haji Endang dan panitia untuk bisa ke depannya.